Alhamdulillah, Wardana berdiri dari tahun 2003, Januari 2003, dan bekerja sama dengan Toko Ladang sudah sejak 6 tahun yang lalu, tapi masih offline. Sementara sekarang sistemnya sudah online ya, jadi sudah hampir 2-3 tahun ini kita kerjasama intens dalam Toko Ladang yang online ini. Sistem onlinenya pembayarannya on time, karena kan kita pabrikan ini ujung-ujungnya itu adalah pembayaran. Kalau dulu kita bermitra dengan satu rekanan dengan rekanan lain, itu kadang finishingnya kita harus ngejar, harus lebih bulan, lebih dari waktu yang ditentukan, dan itu amat sangat merugikan kita. Toko Ladang itu one stop shopping. Jadi kita masuk ke situ semua ada. Kelebihan dari Toko Ladang, selama kita menjadi rekanan, penjualan kami meningkat sangat drastis karena yang sebelumnya tidak banyak dikenal oleh masyarakat ya, tidak banyak dikenal oleh konsumen. Dengan kita masuk ke Toko Ladang, banyak produk-produk kami yang dikenal. Toko Ladang adalah rekanan terbaik untuk kami ya. Jadi semoga sukses Toko Ladang. Dengan difasilitasi dengan finansial yang lunak, tidak terbebani. Itu yang sangat kita butuhkan sebetulnya saat ini. Dan kita sangat berterima kasih karena dengan bantuan finansial, kita sebagai UKM tetap bertahan hidup, bisa bergerak, bisa berkreasi, kita bisa menggerakkan ekonomi perekonomian negara walaupun dalam masa-masa sulit pandemi seperti saat ini. UKM harus tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang sudah hadir di room Zoom Meet pada pagi hari ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan kabar baik sehingga teman-teman dapat melakukan aktivitas pagi ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kembali lagi bersama saya Dwi Cahyono dan juga Mas Eko Pujianto dalam acara Ngobrol Santai bareng Tokla, yang dimana tema kita pagi ini adalah pengenalan fitur baru ya Mas ya, yang ada di Siplah Toko Ladang versi 2. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi kepada juga Mas Solihin mungkin yang sudah gabung di dalam room Zoom Meet nanti, yang akan menemani kita selama acara Ngobrol Santai bareng Tokla. Dan juga apa aja sih fitur barunya? Nah, ini menarik ini. Sudah ada beberapa fitur baru yang sudah kita up di produksi dan akan kita paparkan di pagi hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai terlewatkan, tetap pantengin terus sampai akhir acara nanti. Tak lupa juga saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absen yang sudah kita share di kolom chat yang ada di Zoom meeting pagi hari ini. Dan jangan lupa sesuaikan nama yang ada di absen dengan yang ada di Zoom. Kenapa? Seperti biasa Mas Eko. Setiap acara Ngobrol Santai bareng Tokla, kita akan adakan undian pulsa sebesar total 500.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Iya, jadi ada 5 pemenang nanti Mas ya? Iya, ada 5 pemenang. Nah, oleh karena itu, jangan lupa disesuaikan nama dengan yang ada di absen dan juga nama yang ada di Zoom. Nah, kalau nggak sama nanti gimana Mas? Pastinya nggak akan dapat. Oh gitu ya? Pasti kalau nggak sama. Karena harus sama yang ada di absen dengan yang ada di apa itu? Zoom. Nama Zoom ya? Iya. Sudah ada berapa ini yang sudah bergabung ini Mas Eko? Oke, sudah banyak 16, ya? Baru belasan ini. Belasan ya? Ya, mungkin infonya kurang menyebar kemarin, jadi. Oke, tak lama-lama untuk mempersingkat waktu, apa saja sih fitur-fitur yang ada atau yang baru di dalam Siplah Toko Ladang versi 2? Waktu dan podium
saya serahkan kepada Mas Eko untuk dipaparkan atau dikenalkan kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Room Zoom Meet ini. Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih atas Ya. waktunya Mas Yono. Ya, Oke, seperti yang dijelaskan oleh Mas Yono di awal-awal, pada ngobrol santai hari ini kita akan bahas terkait fitur-fitur baru. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan transaksi atau melakukan pemesanan di toko ladang pasti sudah tahu sih fitur-fitur tersebut, karena kan memang sudah kita up berjalan nih Mas ya, terus Iya. berjalan gitu, satu sudah jadi kita up, Iya. satu jadi kita up gitu. Cuma memang kita baru ada waktu nih di hari Jumat ini untuk proses penjelasannya seperti apa. Betul. Oke, mungkin saya akan sedikit share screen ya terkait paparan saya. Oke, sudah kelihatan Mas Yono ya? Sudah. Oke. Sudah. Jadi fitur-fitur baru ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita sudah kembangkan. Itu pun juga salah satu ya apresiasi kita untuk mengakomodir ya masukan dari teman-teman di grup di grup Telegram. Kemudian ada yang langsung istilahnya japri ke kita gitu Iya. kan. Ada masukan-masukan dari teman-teman yang itu apapun itu untuk mengembangkan ya, untuk kemajuan toko ladang juga gitu. Betul. Saya sangat berterima kasih juga pada teman-teman yang sudah istilahnya berkontribusi berkontribusi ya untuk pengembangan ke depan tentang toko ladang gitu. Iya. Oke, untuk fitur yang saya sorot pertama kali di sini adalah ekspor data transaksi dari sisi pembeli. Ini kemarin dari teman-teman di grup Telegram banyak ini yang minta ekspor data transaksi dari sisi pembeli Mas Yono. Jadi saya sih juga kemarin tanya-tanya nih sama teman-teman untuk apa sih fitur ini gitu. Salah satunya ya mungkin teman-teman di lapangan atau di daerah kan pasti lebih lebih sering pengolahan data pakai Excel. Iya. Jadi kan ya memang di aplikasi kita sudah siapkan se-friendly mungkin ya, tapi karena faktor kebiasaan enakan pakai Excel mungkin Mas Yono. Iya. Lebih nyaman pakai Excel. Iya. Oke. Jadi fitur itu kita akomodir dan kita realisasikan. Jadi kalau teman-teman sekolah, terutama yang sekolah ya, ini kalau ini nggak ada ini menu ini di sisi penjual. Iya. Di menu ini tampil di sisi sekolah pada halaman pesanan atau daftar transaksi gitu. Di situ ada tombol ekspor data. Tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul nih semacam pop up ya atau Peringatan. ya di situ. Pilih statusnya dulu. Dalam proses ekspor memang tidak bisa semuanya. Kita batasi di sini maksimal 100 data. Itu pun juga difilter berdasarkan status pesanannya Mas Yono. Kenapa begitu? Karena penggunanya sangat banyak juga ya di Sipla. Jadi kita meminimalisir request ke server sih. Jadi kan biar lebih performa tetap terjaga gitu Mas. Iya. Terus di sini kenapa gitu juga? Kita coba kaji kemarin dengan tim dev untuk apa sih fitur ini sebenarnya gitu. Kita coba kaji-kaji dan kita komunikasi sama teman-teman yang mengasih masukan ini. Ini file Excel ini digunakan oleh sekolah untuk pendataan terutama pada transaksi yang belum dibayar Mas Yono. Iya. Jadi itu didata kemudian di print. Nah, nanti untuk proses pembayaran di bank Iya. gitu. Jadi selama ini ternyata yang berjalan itu sekolah itu mendata nomor PO berapa, tagihannya berapa gitu. Itu input manual di Excel gitu loh. Maksudnya. Nah, kalau itu bisa disediakan fitur ekspor kan lebih gampang. Sekolah nggak perlu mendata manual, menulis nomor PO-nya, menulis nomor data tagihannya gitu. Maksudnya itu kemarin. Jadi mungkin di sini status pesanannya mungkin nanti bisa dipilih yang pesanan diterima baru BAST. Iya.
Oke, itu sekilas terkait ekspor data transaksi ya dari sisi pembeli. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Jadi kemarin saya coba capturekan. Jadi seperti ini nanti tampilan dari data transaksi yang diekspor Mas Yono. Jadi ada nomor PO-nya, ada nama penjualnya, kemudian quantity dari PO tersebut ada berapa. Nah, di sini yang mungkin yang digunakan adalah nilai pesanannya. Itu adalah nominal tagihan. Ditambah lagi jika ada pajak, itu juga ada nilai pajaknya. Iya. Kemudian kita jelaskan juga di sini pembayar pajaknya. Kan di sini juga di ladang itu kan ada menu tuh pilihan siapa pembayar pajaknya. Entah itu penjual ataupun sati pembeli. Seperti itu. Kemudian cukup sih untuk ekspor data transaksi dari ya. sisi pembeli ya. Iya, sekilas seperti ini. Jadi sudah kita siapkan menunya, tinggal diklik, pilih statusnya, nanti sudah bisa diekspor. Hasil datanya seperti yang saya paparkan di presentasi ini. Kemudian lanjut fitur kedua, yaitu link atau URL toko. Ini kemarin juga fitur ini sebenarnya sudah ada Mas Yono. Dulu sudah ada ya. Iya sebenarnya. Cuma di migrasi versi 2 kita kan migrasi aplikasi baru, terutama yang penjual. Itu kita belum akomodir menu itu. Kemudian diingatkan oleh teman-teman di Telegram dan grup. Akhirnya kita coba realisasikan lagi gitu. Iya. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi link ini bisa di-copy, kemudian disebarluaskan calon pembeli Kepada calon pembeli ya. Iya Mas Eno. Jadi sekali klik itu langsung mengarah ke halaman toko. Iya. Kemudian di sini teman-teman yang mau mengakses link ini bisa masuk ke halaman atau dashboard toko. Dashboard tokonya ya. Iya, di situ nanti ada informasi toko, ada nama kan dan lain halnya ya. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan kecil link gitu. Seperti yang saya gambarkan ada tanda panah. Nah, link itu yang disebarluaskan nanti. Pembeli ya, calon pembeli. Itu sudah kita kasih menu juga, itu tinggal diklik aja sudah auto copy. Iya. Jadi tinggal diklik auto copy, langsung tinggal dipaste disebarluaskan mungkin WA atau email atau mungkin grup. Tinggal jadi calon pembeli udah tahu oh ini linknya gitu. Jadi nggak nyasar lagi tuh ke toko-toko yang lain. Ketika sekolah atau pembeli mau mengklik itu langsung ke halaman si calon penjual ini ya. Iya. Kemudian itu fitur link atau URL toko, saya rasa nggak begitu banyak perubahan kalau yang ini. Kita lanjut ke VA Jatim yang tidak perlu upload bukti pembayaran. Nah ini terobosan baru Mas Yono. Iya. Ya, ini baru juga ini kemarin. Yang ditunggu-tunggu ini. Iya. Ini banyak sekali kemarin masukan dari teman-teman di grup. Jadi minta tolong dong VA semua VA nggak perlu upload bukti bayar lagi gitu. Karena untuk apa? Pertama kan memudahkan pengguna ya, terutama pembeli gitu. Jadi sekali bayar mereka udah nggak mikirin lagi. Nggak ada action apa-apa lagi ya. Iya. Maksudnya seperti itu kepengennya mereka gitu. Jadi kita sudah diskusikan juga dengan tim, akhirnya kita coba realisasikan. Untuk yang awal ini baru VA Jatim Mas Yono. Baru VA Jatim ya. Iya, karena yang satu lagi BRI itu masih proses pengembangan sampai hari ini juga, tapi belum rilis karena masih ada progres yang belum selesai. Kemudian gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman pembeli atau dari sekolah ketika membuat virtual akun Bank Jatim, nanti tetap tampilannya nggak berubah kok, seperti ini. Ada kolom uploadnya juga, tapi per tanggal 29 November 2021 kemarin ketika sudah dapat virtual account Bank Jatim kan nanti tinggal print out lagi invoice-nya. Iya. Nanti di situ ada nomor VA Jatimnya, tinggal dibayar ke Bank Jatim. Nah setelah bayar
biasanya kan upload dulu. Iya, Nah, kalau sekarang nggak perlu. nggak perlu ya. Ya, nggak perlu upload. Mhm. Karena sudah kita otomasi dari sisi sistem kita, tak perlu upload. Tapi dari ini di menu aplikasi juga masih ada menu uploadnya. Masih ada menu uploadnya ya? Iya, opsional sih Mas Yono. Jadi Oke, mau oke. di-upload silahkan, Mm-mm. enggak juga nggak apa-apa. Tapi Oke, kalau siap. di-upload, kami minta tolong juga harus selaras dengan transaksinya. Transaksinya ya. Iya, Heeh. jangan sampai transaksi nomor nomor POA gitu ya. Yang Yang di-upload. di-upload nomor POZ kan nggak selaras gitu. Iya, betul. Kalau memang dirasa upload itu malah salah, mending diabaikan kan? Iya. Nggak usah di-upload gitu loh, karena kan sudah kita sediakan juga untuk Jatim khususnya perlu upload perlu bukti upload transfer ya. gitu. Iya, siap. Terus kemarin juga ada yang tanya kalau VE Jatimnya saya bayar tanggal 26 gimana Mas Eko gitu. Seperti yang saya paparkan di sini, VE Jatim yang tanpa upload bukti bayar ini per tanggal 29 Mas Yono. 29 ya. Kalau di bawahnya 28, 27 dan seterusnya itu tetap harus upload karena Mm-mm. belum diotomasi gitu. Data auto verifikasinya belum ada gitu. Iya, Kecuali yang tanggal 29 ke atas itu sudah ada. iya. Jadi perlu yang perlu saya tekankan adalah kalau bayarnya sebelum tanggal 29 tetap Mm-mm. upload. Walaupun hari ini ya, katakanlah bayarnya sudah tanggal 25 November ya. Mm-mm. Sampai hari ini belum diupload. Tanggal 3 sekarang ya. Mm-mm. Itu tetap upload. Karena kuncinya adalah kapan dia bikin VE dan bayar Oke. gitu. Terus satu yang perlu saya sampaikan lagi di sini adalah fitur upload tetap ada. Tapi itu opsional. Nggak ada Iya. upload nggak apa-apa. Kalaupun itu diupload, minta tolong juga harus selaras dengan PO tersebut gitu. Betul. Oke, untuk fitur VE Jatim udah selesai. Terus lanjut invoice. Nah, ini sebenarnya bukan fitur sih Mas. Cuma kita agak jelaskan lagi karena banyak pertanyaan terkait invoice, Oke. terutama pajak Mas Yono. Oh. Pajak itu kan ada yang dibayar sekolah, ada yang dibayar oleh penjual gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah lama gabung dengan toko ladang, saya rasa udah tahu di mana letak perbedaannya. Tapi kalau yang baru mungkin belum begitu paham. Jadi pada kesempatan kali ini kita mulai senggol lagi nih. Kita coba preview lagi apa sih invoice dan apa perbedaan dari pemilih pembayar pajak. Betul. Nah, kelihatan ya. Kelihatan. Wah. Jadi gini, invoice itu adalah dokumen tagihan Mas Yono. Dokumen tagihan. Iya. Pada umumnya memang dokumen tagihan. Iya benar. Apa bedanya dengan surat pesanan PO atau mungkin SPK gitu ya? Kalau surat pesanan itu adalah bukti atau kontrak terjadinya pengadaan. Iya. Nah, kalau invoice di sini adalah dokumen tagihan. Terus dalam proses pengadaan itu ada kalanya nanti surat pesanan atau PO itu beda dengan invoice. Oke, paham Mas Ana ya? Paham. Jadi antara PO dan invoice itu bisa saja nanti beda. Beda. Kenapa beda? Katakanlah di sini ya, saya contoh di sini beli iPad 2. Ternyata yang datang cuma 1. Iya. Nah, itu saat BAST itu bisa kuantitinya dirubah. Iya. Saya hanya terima 1 nih Pak dari penjual. Jadi nanti invoice-nya akan berubah. Cuma 1 yang diterima, cuma 1 tagihannya. Karena yang datang cuman 1. Iya. Kalau contoh di sini kan harganya 6 juta sekian. Kalau 2 makanya 12 juta sekian ya.
Iya. Kalau ternyata yang datang cuma 1, berarti nanti cuma 6 juta di sini tagihannya gitu loh. Nah, kenapa bisa beda? Yaitu karena ada proses penerimaan BAST. Iya. Jadi teman-teman saat BAST itu mungkin yang belum diketahui juga, di situ sebenarnya bisa mengedit quantity. Maksudnya mengedit kuantitinya ke bawah ya. Bukan Katakanlah dinaikkan pesanannya ya. iya, katakanlah pesanannya 10, yang datang cuma 7, lah itu bisa diedit di situ. Jadi tagihannya hanya membayar barang yang diterima. Iya. Itu kenapa antara PO atau surat pesanan itu bisa beda dengan invoice. Iya. Terus untuk masalah pembayaran fokus juga pada yang saya lingkari ini. Sudah saya lingkari, sudah saya panggilkan Om Jos ini untuk menduting ya. Menunjuk. Ya ini Om Jos ini, saya panggil dari Australia ya kemarin. Saya minta bantuan nih, tolong dong Pak, ini kasih tahu teman-teman ini kalau masalah membayar itu fokus di yang tagihan ini. Iya, iya, iya. Boleh kenalan nih, namanya Om Jos. Nama lengkapnya Asik-Asik Jos. Oke ya, kembali tadi intermezzo ya. Intermezzo. Jadi di sini ada pajak dibayar oleh satuan pendidikan. Bisa dilihat di sini ada grand total. Bentar. Sini ya. Grand total itu 14 juta. Kenapa tagihannya 12 juta? Itu harus kita fokuskan di sini pajaknya. Siapa pembayar pajak? Pajaknya adalah dibayar oleh satuan pendidikan. Betul. Berarti tagihan yang di toko ladang itu hanya harga barangnya 12 juta sekian. Makanya di sini total tagihannya hanya 12.727 sekian. Karena pajaknya sudah dibayar oleh sekolah. Maksudnya apa dibayar sekolah? Kan ada dua nih, dibayar sekolah sama dibayar penjual. Kalau dibayar penjual, dalam artian sekolah itu sudah pasrah nih, pajaknya diurus sama penjual. Nanti tinggal dapat faktur dari si penjual atau si penyedia. Tapi kalau pajak dibayar oleh satuan pendidikan, saya hanya beli barang nih, pajaknya nanti aku yang urus, maksudnya sekolah ya. Nah nanti kenapa tagihannya pisah dengan Sipla gitu loh? Karena kan memang sudah dideklarasikan di awal pajak dibayar oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah akan bayar dua sisi. Satu bayar di Siplah tagihan 12 juta sekian. Iya. Nanti bayar lagi, bikin billing sendiri, dibayar sendiri total pajaknya berapa itu. Dengan acuan dari surat pesanan yang sudah ada di Siplah gitu. Iya. Dan itu bisa kok. Saya rasa untuk BPD mereka juga paham gimana proses pembayaran pajak. Mungkin ini yang sering terjadi, Mas, kok total tagihannya beda ya dengan yang surat pesanan atau grand total gitu. Itu sering ditanyakan Mas Yono di grup. Karena di sini seperti ini yang saya sampaikan di sini. Fokus dilihat dulu siapa pembayar pajaknya gitu. Kalau pengen pembayar pajak itu kalau pengen total tagihan itu full sama dengan grand total, berarti pajaknya dibayar oleh penjual. Gitu. Jadi itu nanti full Mas Yono. Enggak apa-apa, jangan Pak. Bentar. Halo. Oke. Ada yang bocor kayaknya tadi. Iya, suaranya ada yang bocor. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke, lanjut ya. Saya ulangi, kalau memang pengen full sesuai grand total, itu bisa dipilih pajak dibayar penjual. Tapi kalau kok beda Mas ya total tagihannya dengan grand total, berarti pajaknya dibayar oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang perlu di kita pahami dulu gitu. Kenapa kok di tagihan invoice itu beda gitu. Terus mungkin kalau teman-teman satuan pendidikan hadir pada Zoom meeting hari ini, atau mungkin dari teman-teman penyedia yang hadir, tolong sampaikan juga bahwa untuk tagihan yang dibayarkan di Siplah atau Keladang itu yang di invoice yang warna biru ini Mas Yono. betul. Bukan yang di grand total. Iya. Karena banyak juga nih kejadian
yang dibayar dari grand totalnya gitu. Heeh. Ya kalau pada saat itu pajak yang dibayar adalah penjual, mungkin sama dengan grand total ya. Tapi kalau pajaknya dipilih satuan pendidikan, agak beda ini dengan yang di grand total gitu. Iya. Nah ini yang sering terjadi, total tagihannya 12 juta, tapi sekolah itu fokus pada grand totalnya. Grand totalnya 14 juta gitu. Yang dibayarkan yang 14 juta gitu. Ini misal nih Mas Eko, karena kan ini pajaknya dibayar oleh satuan pendidikan, otomatis yang harus dibayarkan adalah total tagihannya. Iya benar. Lalu bagaimana kemudian ketika si pembeli atau sekolah ini yang dibayarkan ini grand totalnya ke kita. Nah ini mungkin perlu diketahui mekanismenya seperti apa nih Mas Eko ini. Iya benar Mas Yono. Itu juga sering terjadi. Nah, ada memang itu. Memang ada. Jadi kalau memang sudah terlanjur nih ya teman-teman sekolah bayarnya grand total, sedangkan grand total itu beda dengan total tagihan, nggak apa-apa, tetap bisa dikomunikasikan dengan kita. Yang kita transfer ke penjual, ke penyedia, tetap sesuai total tagihan. Berarti kan ada sisa tuh di toko ladang. Iya. Sisa itu akan kita kembalikan ke rekening sekolah. Karena memang kenapa begitu? Kenapa nggak sekalian aja mas ditransferkan ke penyedia? Nanti biar penyedia yang mengembalikan ke sekolah. Oh nggak bisa. Ini nggak semudah itu. Karena kan gini, kita dari namanya juga Siplah, kita juga ada proses audit rekening gitu. Iya. Kalau uang yang rekening itu uang yang keluar dari rekening itu beda dengan yang PO. PO-nya kan cuma tagihannya cuma sekian, kok beda. Nanti kita yang kena. Betul. Makanya tetap kita SOP jalan. Betul. Uang yang keluar dari si plato keladang adalah sesuai tagihan. Kalaupun itu sekolah tadi transfernya full, berarti kan ada sisa. Kalau memang pengen mengurus itu silahkan nanti hubungi customer service toko ladang yang keuangan. Itu Mas Eko, bentar, Mas Eko izin nambahkan. Oke, silakan Mas Solikin. Ya, silakan Mas Solikin. Iya, jadi untuk yang masalah tadi yang disampaikan Mas Eko ya, misalnya statusnya pajak dibayar oleh satuan pendidikan. Ini akan terjadi selisih ketika metode yang dipilih adalah bank manual. Iya benar. Nah, nanti karena apa? Kalau VA itu akan yang ditagihkan akan sama persis dengan total tagihan. Nah, yang sering terjadi sekarang ini sekolah masih membayar nilai total meskipun statusnya pajak dibayar oleh satuan pendidikan. Sehingga kan ada sisa tuh, ada sisa. Kalau tadi disampaikan Mas Eko, sisanya bagaimana? Karena yang akan kita teruskan ke penjual adalah senilai total tagihan. Iya, sisanya akan ada di ladang. Mekanismenya bagaimana? Silakan sekolah membuat surat permohonan pengembalian dana. Nah, kemarin ada pertanyaan juga Mas Eko, pertanyaan, Pak, kalau itu dikembalikan ke rekening sekolah nanti ribet pelaporan segala macam gini-gini. Nah, sehingga dari kami kita tidak membatasi itu harus kembali ke rekening sekolah ya. Yang pasti kita butuh untuk pegangan betul apa yang disampaikan Mas Eko tadi ketika ada verifikasi dari akuntan publik di perusahaan kami itu ada bahan sebagai pertanggungjawaban. Sehingga dari kami memperbolehkan untuk ditransfer ke siapa. Yang penting ada surat resmi dari sekolah beserta stempel dan tanda tangan kepala sekolah bahwa meminta pengembalian dana. Silakan misalnya mau dikembalikan ke rekeningnya siapa, tidak ada masalah. Yang penting yang bagi kami yang kita butuhkan adalah surat dari sekolah yang di situ ada kopi surat, tanda tangan dan stempel sekolah. Saya kira itu Mas Eko. Iya, benar. Ya tadi terima kasih Mas Solikin. Tadi saya juga berpikir seperti itu, mau saya sampaikan juga tapi sudah disampaikan oleh Mas Solikin. Jadi seperti itu teman-teman, ketika ada proses transfer yang gak sesuai ya Mas Yana ya, gak sesuai dengan total tagihan gitu. Kalau memang ada kelebihan kita tetap akan kembalikan, tapi prosesnya seperti yang disampaikan Mas Solikin tadi. Artinya memang SOP harus kita jalankan. Iya benar Mas.
Oke, untuk ini yang saya tekankan di situ sih, yang penting fokus di total tagihan. Siapa pembayar pajaknya coba dilihat dulu gitu. Iya. Mungkin saya ulangi lagi, memang kalau kebablasan sebenarnya atau Iya. bahasanya ya kebablasan yang dibayarkan oleh itu grand total itu karena yang menggunakan bank manual. Kalau VA itu kan sudah close amount. Saya rasa kalau VA nggak ada isu sih, pasti sudah di lock di total tagihan gitu. Ini mungkin juga ada pertanyaan nih Mas Eko. Gimana? Kan pilihan pajak itu kan di awal Mas Eko. Iya. Ketika kita atau si pembeli mau check out pemesanan. Maunya si pembeli pajak dibayarkan penjual. Iya. Nah, misal nih transaksi sudah terjadi. Iya. Ternyata si pembeli itu ngeklik pajaknya dibayarkan oleh Sadik. Nah, ini kan sudah terlanjur, ini sudah terjadi dan artinya nominal sudah pasti berubah. Iya. Nah, ketika itu sudah BAST ini misalkan. Iya, benar. Nah, selama proses pesanan maupun dikirim dan seterusnya itu sekolah tidak sadar nih bahwasanya itu pajaknya dibayar oleh satuan pendidikan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan Sadik pengen merubah pajaknya dibayar oleh penjual. Ya, nah, ini gimana ini Mas Eko mekanismenya? Itu nggak bisa. Nggak untuk bisa, merubah siapa pembayar pajak di tengah-tengah transaksi sudah terjadi itu nggak bisa Mas Yono. Nggak bisa ya. Karena data sudah tercreate di server dan itu kita juga langsung kirim data ke pusat. Itu nggak bisa dirubah. Jadi memang ini di slide selanjutnya. Ini kan tampilan nih di halaman checkout. Jadi ini sebenarnya bisa dihati-hati oleh si pembeli sendiri. Maksudnya apa? Di sini bisa dicek kan di sini pembayar pajaknya penjual dan Sadik gitu. Kalau memang makanya kita juga harus sama-sama paham itu apa perbedaan dari pembayar pajak ini. Kalau penjual gimana, Sadik gimana gitu. Nah, ini bisa dihati-hati dulu saat di proses halaman checkout gitu loh. Kalau mungkin yang satu kemarin sudah tahu ya nggak apa-apa. Maksudnya mungkin mereka kan sekolah ternyata begini ya efeknya gitu kan, sudah tahu. Yang kedua kalinya masa makan diulangi lagi gitu. Jadi seharusnya tidak sih. Iya, jadi yang perlu ditekankan adalah ketika di halaman checkout teman-teman coba difokuskan atau terutama diteliti lagi ya teman-teman pembeli nih, fokus di sini pembayar pajaknya. Jangan asal ini udah beli sesuai anggaran, ini grand total sesuai anggaran langsung check out gitu. Jangan. Maksud saya coba diteliti lagi terutama di pembayar pajak ini siapa yang akan bayar gitu. Sadik kah, penjual kah gitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya seperti ini tadi gitu. Kalau itu dibayar oleh penjual, nilai tagihan sesuai grand total. Tapi kalau pajak dibayar oleh Sadik atau pembeli, total tagihannya hanya harga barang. Gitu. Jadi saya rasa semua ini bisa berjalan, tapi kalau itu hati-hati gitu loh. Betul. Jangan kesusu ya bahasa Jawanya. Jangan tergesa-gesa. Iya, jangan tergesa-gesa. Iya. Terus kalaupun ini sudah terjadi, itu di surat pesanan itu juga ada datanya. Surat pesanan itu lengkap. Jadi semua sumber dana, terus itu pengadaan apa, itu lengkap. Di situ juga tertulis kok siapa pembayar pajaknya. Jadi kalaupun sekolah pada saat itu sadar, saya ternyata salah. Seharusnya saya pembayar pajak itu milih yang penjual, bukan Sadik gitu. Nah, itu bisa kok. Kalau masih baru pesan kan bisa dibatalkan Mas Yono. Itu dibatalkan dulu, transaksi ulang dengan teliti pembayar pajaknya dicentang yang penjual gitu. Tapi kalau sampai BAST sampai mau bayar baru sadar di tahap yang kemarin-kemarin kemana gitu loh. Maksud saya ini kan pengadaan ya teman-teman, walaupun belanja online ya tolonglah dikoreksi hati-hati sendiri gitu, karena kan yang memproses antara transaksi itu kan antara pembeli sendiri dengan penjual gitu loh. Kita sudah sediakan sistem
silahkan dipilih dan digunakan sebijak mungkin gitu. Betul. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan. Apa sih efeknya jika pajak dibayar penjual? Apa sih efeknya ketika pajak dibayar oleh Sadik? Iya. Jadi semua kembali ke manusianya, Personalnya masing-masing ya. kembali Iya. ke personalnya masing-masing. Mana yang lebih cocok silahkan dipilih gitu. Mm-mm. Kalau memang ada kesalahan itu jangan sampai ketahuan setelah BAST gitu loh. Karena teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, finalnya transaksi di Sipla itu adalah BAST gitu. Iya. Ketika masih ragu dengan transaksi itu benar atau salah, sesuai anggaran atau enggak, atau bahkan ada lagi Mas Yono, Kenapa? uangnya ada atau enggak. Itu juga ada kemarin. Lucu itu. Itu sudah BAST mau membayar nggak ada uangnya. Terus itu konsultasi dengan saya, solusinya gimana? Saya nggak tahu. Lah uangnya nggak ada kok. Terus gimana? Maksud saya gini, apa ya, keraguan-keraguan atau mungkin ketidaksesuaian Iya. dalam proses pesanan itu, tolong diteliti dulu, Iya. hati-hati dulu sebelum BAST gitu loh. Karena kalau BAST itu sudah final itu loh. Iya. Karena apa ya, sebelum BAST itu masih ada kesempatan untuk batal transaksi. Mm-mm. Dalam artian proses pengajuan dan nanti akan Iya. disetujui oleh kedua belah pihak. Mm-mm. Itu bisa dibatalkan Mas Yono. Mm-mm. Tapi kalau BAST kan sudah namanya juga berita acara serah terima. Iya. Berarti kan sudah clear gitu. Sudah final. Kenapa ketika setelah BAST invoice terbit baru kaget? Baru sadar. Iya, baru sadar kalau apa ini beda dengan apa rencana mereka gitu. Iya. Beda lagi, terus ada lagi, wah uangnya nggak ada. Terus gimana? Nah, kemarin saat proses anggaran dana gimana gitu loh. Perencanaan pengadaannya gimana gitu loh. Kok sampai nggak sesuai gitu kan. Jadi itu teman-teman yang mungkin perlu saya sampaikan adalah pesanan itu bisa dibatalkan, tapi jangan sampai ke tahapan BAST. BAST. Gitu. Kalau Iya. BAST udah final nggak bisa. Nggak bisa. Iya, karena kan banyak ini teman-teman yang masuk tanya-tanya terkait, Mas saya mau membatalkan pesanan bla 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 bla. Saya pasti tanya dulu sampai mana status transaksinya gitu, apakah sudah BAST gitu. Kalau belum BAST akan kami bantu coba sampai mana tahapannya, kita pandu, akhirnya bisa pembatalan transaksi dengan persetujuan antara dua belah pihak. Iya. Tapi kalau udah BAST ya udah Mas, invoice sudah terbit, tagihan udah muncul. Solusinya gimana ya silahkanlah koordinasi dengan Iya. teman-teman penjual gimana. Heeh. Oke, tes kok mati ya suaranya. Tes. Iya. Oh ya, Sudah ada kesalahan Iya. teknis. Ada Boleh bertanya, Kak? Oke. Oke, dari siapa ini? Enggak. Iya, dari penyedia My Shop. My Shop. Iya. Iya. Dan Ibu siapa? Mau dengan Bu Yula. Iya, silakan Bu Yula. Mau tanya mengenai perpajakan, ya toh. Kalau yang membeli itu statusnya sekolah swasta, itu kan untuk pajak pembelian barang tidak ada. Lah, di sini untuk pembeliannya utuh, ya toh, utuh misalnya harga barang sekian, 10.000 atau 20.000. Terus perpajakannya itu kan tidak ada. Berarti kita kan tidak usah memberikan nominal harga pajak itu. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya, apabila itu dengan konsumsi, barang konsumsi misalnya untuk snack atau daerah sama pajak pusat. Nah, apakah juga harus disertakan jumlah grand finalnya atau kita hanya menyertakan harga pembelian barang saja gitu? Oke. Mungkin Mas Yono disederhanakan Iya. dulu. Kalau untuk pertanyaan pertama untuk sekolah swasta, Mas Taisa, mungkin bisa saya perjelas lagi. Ini lebih ke ketetapan yang membayar ya Bu ya untuk swasta ini. Iya. Iya. Untuk pertanyaan pertama Mas Eko.
untuk sekolah swasta lebih cenderung ke yang membayar itu siapa? Oke. Setahu saya ya, karena ini kan terkait pajak, sebenarnya juga bukan kompetensi kami ya. Iya. Pajak Iya. ini benar atau salah, saya sih lebih prefer untuk teman-teman untuk koordinasi ke kantor pajak wilayah setempat gitu, karena lebih tepatnya seperti apa mereka yang punya wewenang gitu. Yang setahu saya terkait sekolah swasta itu bendaharanya tidak tidak bisa mengeluarkan atau membayar pajak PPN, Mas Yono. Ah, Jadi memang setahu saya PPN kalau sekolah swasta itu mereka bukan wapu, jadi pembayar pajak PPN-nya adalah si penjual. si penjual. Iya, karena kan kalau sekolah itu ada dua, satu wapu, satu non wapu. Kalau wapu wajib pungut itu si sekolah negeri, Iya, dan kalau non wapu itu sekolah swasta. swasta. Ya, jadi kalau sekolah swasta, setahu saya mereka memang tidak bisa membayarkan pajak PPN. Siapa yang membayarkan pajak PPN jika transaksi itu ada? Dalam artian transaksi di siplah atau proses pengadaan pasti kan ada pajaknya, Mas Yono, Iya. PPN-nya. Cuma kan pertanyaannya siapa yang akan bayar? Kalau negeri saya rasa no issue, bisa sekolah, bisa penjual. Tapi kalau swasta itu memang harus bukan harus sih, itu memang sekolah nggak bisa tuh bayar PPN-nya. Iya. Kalau sekolah nggak bisa bayar PPN-nya, saya rasa yang pasti harus penjualnya gitu. Terus kembali lagi, penjualnya bisa nggak membayarkan PPN? Nah, itu. Nah, itu nanti itu koordinasi komunikasi antara sekolah dengan penyedia gitu. Kalau saya rasa sih amannya swasta itu belanja di penyedia yang PKP, karena sudah bisa mengeluarkan faktur. Gitu. Saya rasa seperti itu. Kemudian terkait apa tadi yang terakhir? Terkait grand total ya. Grand total ya. Iya. Grand total itu maksudnya gimana? Saya coba. Bu, mohon maaf bisa diulangi pertanyaan terakhir kedua? tadi gimana, Bu? Mohon maaf, Bu. Ya, pertanyaan dari kami itu kalau pembeliannya barang itu berupa konsumsi, barang konsumsi snack atau konsumsi yang lain, itu kan di daerah-daerah kan punya wewenang, punya otoritas daerah sendiri-sendiri. Misalnya pajak daerah untuk konsumsi harus dibayarkan, juga untuk yang pajak pusat juga harus dibayarkan. Maka dari itu untuk yang kita transaksikan di invoice berarti harga dikurangi pajak kan? Sebentar, Ibu dari sisi sekolah atau pembeli ini? Ini kan kami dari gimana? Pandangannya Ibu dari sisi pembeli atau sisi penjual maksudnya? Dari sisi penjual. Karena kami banyak diberi pertanyaan oleh pembeli, pun ini yang beli pajaknya kan harus dibayarkan ke pajak daerah dan pusat. Terus harga dari kami yang sesuai dengan pembeliannya dari barangnya Ibu itu akan dikembalikan atau masuk di harga grand final atau hanya masuk di harga barang saja gitu. Gini Mas Eko, saya coba bantu jawab Mas Eko. Siapa saling? Ya, jadi gini Bu, untuk di Sipla ini by sistem yang terakomodir kan hanya PPN Bu ya. Selebihnya di luar PPN itu tentu menjadi tanggung jawab masing-masing penjual. Oleh karena itu saya sarankan begini Bu, karena dari masing-masing daerah itu kan beda-beda tuh perlakuan pajaknya. Iya, betul. Ketika memang di daerah Ibu itu ada pungutan di luar PPN berupa pajak daerah itu tadi, silakan Ibu pertimbangkan untuk dimasukkan di dalam harga produknya aja Bu. Jadi ketika memang Ibu terbebani untuk membayar pajak di daerah, Ibu udah nggak ada masalah lagi karena sudah dianggarkan di dalam harga produknya gitu Bu. Oh gitu ya. Oke, kalau by system kita memang hanya mengakomodir PPN aja sih Bu untuk di supply ini Bu. Ya. Oke, saya kira berarti itu, Bu. Jelas ya, kita harga barang konsumsi itu sudah plus pajak gitu ya. Oke, jadi itu sih Bu. Kalau kemarin itu kan juga ada tuh yang misalnya ada PPh apa segala macam. Saya bilang kalau yang di Sipla ini yang terakomodir by system PPN. Mereka balik tanya, terus nanti pajak PPh-nya gimana Pak? Silakan disisipkan di harga barangnya aja. Karena di sisi penjual kan bisa tuh untuk merubah harga, menyesuaikan harga dengan kebutuhan-kebutuhannya.
ya berupa PPN atau AA, berupa PPN, PPH, pajak daerah atau apa. Nah, silakan dikalkulasi sebaik mungkin sehingga nanti tidak rugi kan. Intinya penjual kan jangan sampai rugi gitu Bu ya. Ya itu Bu. Makasih Bu. Terima kasih juga Kak. Oke, siap. Jadi pada intinya memang lebih baik diinkludkan di harga barang ya Mas Eko. Iya. Oke. Dan terkait pajak, karena kan seperti yang disampaikan oleh Mas Solikin tadi, Iya. yang diakomodir oleh Siplah hanya PPN-nya. Iya. Itu pun akomodir dalam artian untuk menyampaikan, menampilkan sih berapa sih nilai PPN-nya. Iya betul. Nggak sampai Loko Ladang yang mengakomodir proses fakturnya, enggak. Oke, kita lanjut. Mas Eko sudah selesai Iya, paparannya? sesi materi sih saya sudah selesai. Oke, siap. Tinggal Oke, lanjut mungkin ke kita pertanyaan. lanjut lagi untuk sesi tanya jawab. Silahkan bisa angkat tangan atau bisa chat di kolom Zoom jika ada pertanyaan. Monggo kita bantu jawab. Kalau soal pajak ini memang agak panjang ya. Kalau soal cerita soal Iya. pajak itu ya. Pajak itu kan gimana ya, dikatakan gampang-gampang susah. Dalam Iya. artian kadang daerah itu juga punya peraturan daerah masing-masing. Iya betul. Makanya kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu bukan kompetensi kami untuk menyampaikan. Iya. Tapi kita akan coba jawab semampu kami. Jadi untuk lebih tepatnya seperti apa, memang lebih bagusnya dikoordinasikan langsung atau komunikasi langsung dengan kantor pajak wilayah masing-masing. Iya, mengingat memang regulasi daerah berbeda-beda itu ya Mas ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Mas Eko dari Bu Ika. Kalau sumber dananya tidak tampil gimana Kak? Banyak sekolah yang tidak tampil. Nah, ini mungkin saya bantu jawab aja Mas Eko. Boleh Mas Ya. Yono. Terkait sumber dana, ini rata-rata yang mengadu ke kami itu antara TK, PAUD ya Mas Eko ya. Iya, benar. Terkait terutamanya sumber dana BOP yang tidak muncul di Siplah Toko Ladang. Sebenarnya saya disclaimer dulu bahwasanya di Siplah Toko Ladang terkait sumber dana itu kita hanya menampilkan rekan-rekan atau teman-teman sekalian. Jadi itu pure murni dari dapodiknya masing-masing sekolah atau lembaga. Jadi jika memang sumber dananya tidak muncul, nah ini Bu Eka ini mungkin kalau belum bergabung di grup Telegram, monggo silakan gabung dulu. Nanti mekanismenya kalau sumber dananya tidak muncul, akan kita kirimi atau email ya Mas Eko ya. Kita kirimi email, mekanismenya seperti apa. Biasanya yang sudah teman-teman yang lain lakukan itu, kirim aja SK ketetapan penerimaan sama nama sekolah dan NPSN, nanti dikirim ke email Dapodik. Mungkin bisa di-share emailnya Mas Eko. Oke, siap. Bisa dibantu share teman-teman juga. Jadi tetap nanti Bapak Ibu silakan email ke situ dengan panduannya nama sekolah dan NPSN dalam bentuk Excel berupa dokumen SK penerima sumber dana. Jadi silakan diemailkan di sds.siplah@kemendikbud.go.id. Nah, prosesnya berapa lama, Mas? Nanti setelah Ibu atau Bapak sudah email, nanti bisa diinfokan ke kami emailnya apa, biar kita coba bantu push juga. Namun tetap pada ujung pangkalnya memang kalau soal Dapodik itu sudah di luar marketplace. Cuman di sini dari sisi Toko Ladang tetap akan coba membantu bagaimana caranya agar rekan-rekan ini lancar dalam melakukan transaksi di Siplah Mitra Pasar Daring. Oke, seperti itu ya Mas Eko. Ya, Mas Solikin? Ya, kemarin juga ada informasi yang masuk ke saya juga. Kebetulan memang mungkin beliaunya transaksi di 2MP, di Ladang sama Blibli. Pak, kenapa di Ladang sama Blibli itu tidak bisa muncul sumber dana BOP kan gitu? Iya. Bisa jadi kemungkinan di MP yang lain muncul BOP-nya. Saya sampaikan sekali lagi, terkait
sumber dana itu di luar kewenangan toko ladang, di luar kewenangan semua marketplace. Karena kita saja. Selebihnya tata kelola datanya itu ada di sisi direktorat terkait. Kalau memang BOP berarti ada di Direktorat PAUD. Nah, itu kaitannya dengan SK. Nah, kalau memang di toko ladang atau di Blibli tidak muncul, tapi di MP lain muncul, itu sudah bisa dipastikan mereka main template. Nah, artinya apa? Mereka coba template sumber dananya ditampilin semua, nanti sekolah tinggal pilih. Kalau kami sesuai dengan KAK bahwa sumber dana itu bukan kewenangan di kami karena itu kaitannya dengan verifikasi, Bapak Ibu. Verifikasi SK, yang dimaksud verifikasi SK itu menyatakan bahwa sekolah tersebut adalah lembaga penerima bantuan tersebut. Nah, kalau kaitannya apakah sekolah itu sebagai penerima atau tidak, sudah dipastikan bukan di ranah kami, itu ranahnya di sisi direktorat. Karena kami sifatnya hanya mediator transaksi aja, bukan sampai ke ranah memutuskan bahwa sekolah itu penerima atau tidak. Gitu. Jadi itu mohon berhati-hati dalam bertransaksi. Saya pastikan untuk di toko ladang, aplikasi atau flow transaksi yang ada di toko ladang itu saya pastikan sudah sesuai dengan rule, sudah sesuai dengan KAK, tentunya sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Saya tidak ingin nanti pengguna baik dari sisi sabdik atau penjual itu ada hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya cuma menjaga itu aja. Kalau soal kemudahan pinginnya cepat, kita bisa aja nampilin semua sumber dana, sekolah bisa langsung transaksi kan gitu. Cuman kita tetap harus patuh sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira itu Mas Yono tambahannya. Terima kasih Mas Solikin atas paparannya. Oke, kita lanjut Mas Eko dari pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada lagi yang masuk dari Pak Aris. Saya mohon petunjuk, saya toko non PKP ini Mas Eko. Tapi sekolahan salah pencet pajak dikirim penjual. Gimana solusinya Pak? Maaf tadi saya lupa nama saya Aris Widianto, penjual non PKP. Nah, ini ada penjual non PKP, namun ketika sekolah bertransaksi, pilihan pajaknya dibayar oleh penjual. Ini gimana ini solusinya Mas Eko? Monggo. Solusinya, pertama kita harus tahu dulu nih, sekolah itu WAPO atau non WAPO. Iya. Kalau dia WAPO, kan negeri itu. Pak Aris atau sebagai penyedia minta billing ke sekolah. Nanti dari billing tersebut penyedia yang membayarkan. Iya. Tapi billingnya yang mengeluarkan sekolah. Iya. Karena kan kalau sekolah negeri terutama WAPO, mereka pasti bisa cetak billing. Iya. Billing pajak maksudnya. Nah, nanti itu dibayarkan oleh penjual. Jadi Pak Aris bisa tuh minta billing ke si sekolah. Karena kan kalau Bapak dari non PKP kan nggak bisa cetak billing. Jadi billingnya minta ke sekolah saja, nanti dibayarkan oleh Pak Aris. Kalau ada billing kan tinggal bayar sudah gampang. Walaupun yang bayar penjual nggak masalah, yang penting kan billing yang dihasilkan adalah dari sekolah tersebut. Oke, berarti intinya lebih ke pembeli ini WAPO atau tidak. Iya, kalau yang agak sulit nanti memang kalau pembelinya atau sekolah itu ternyata non WAPO, dalam tanda kutip dia sekolah swasta. Iya. Memang agak sulit sih solusinya, tapi lebih tepatnya sih mungkin bisa koordinasi langsung dengan kantor pajak setempat. Iya. Saya juga kurang saya takut nyampaikan nanti itu salah itu. mending coba kalau non PKP bermusuhan dengan lawan transaksi dengan non WAPO, mending coba koordinasi dengan pajak setempat deh gimana solusi yang tepat. Iya. Tapi kalau non PKP lawan transaksinya dengan sekolah negeri, saya rasa bisa solusi seperti yang saya sampaikan tadi. Minta aja billingnya dari si sekolah, karena kan bisa cetak billing sekolah negeri. Iya. Nanti tinggal dibayarkan oleh si penjual. Tapi kalau yang nanti lawan transaksinya adalah non PKP dengan sekolah swasta, saya nggak yakin deh. Maksudnya saya nggak ada solusi sih dari saya sendiri. Mending coba koordinasi langsung dengan kantor pajak setempat gimana solusinya.
Kalau dulu sih Mas, setahu saya ketika penjual itu non PKP itu memang tidak boleh berlawanan transaksi dengan swasta. Iya, Itu kalau regulasi yang setahu saya di Surabaya. iya, Cuman kan kembali lagi ke daerah masing-masing. Mengingat kalau pajak ini kan daerah beda-beda ya. Lebih iya, baik ya koordinasi dengan kantor pajak setempat lah. benar Mas Iya. Yono. Jadi seperti yang Mas Yono tadi bilang ya, memang aturannya lebih baik nggak sekolah swasta jangan sampai sama non PKP. Iya, Karena ya untuk menjaga seperti tadi, betul. ketika ada pajak itu memang agak rumit. Iya, oke. Terima kasih Mas Eko. Sekilas itu Pak Aris jawaban dari kami. Jadi lebih ketetapannya lebih baik jenengan bertransaksinya adalah lawannya itu juga negeri. Sehingga nanti sekolah bisa cetak billing. Jadi kemudian jenengan yang membayarkan atau si penyedia yang membayarkan pajaknya ya Mas Eko ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut dari pertanyaan yang sudah masuk ini dari Bapak namanya Second K. Lucu ini. Tapi nggak apa-apa. Untuk madrasah negeri apakah juga bisa kerjasama dengan Siplah, Mas Eko? Karena setahu saya pada Kementerian Agama menggunakan sirup atau LKPP. Oke, baik. Perlu yang kita pahami bersama ya. Sipla ini berada di bawah naungan Kemdikbud. Jadi kemudian loginnya sekolah itu juga menggunakan akun Dapodik. Selama sekolah ataupun entah negeri entah swasta itu bernaungan di Kemdikbud Iya. dan punya data Dapodik, itu bisa login. Iya. Tapi kalau madrasah entah negeri entah swasta kayaknya memang sudah beda. Maksudnya kalau madrasah kan setahu yang saya ketahui kan itu ke Depak ya. Iya. Jadi kayaknya nggak bisa sih. Pokoknya selama di bawah Iya. naungan Kemendikbud masih bisa Itu ya, menggunakan mungkin Siplah. Mas Solikin ada Mungkin tambahan. Mas Solikin ada tambahan, Mas? Ya, jadi begini, untuk Sipla itu memang benar apa yang disampaikan Mas Eko, dia di bawah Kemdikbud. Untuk madrasah, meskipun negeri atau swasta, itu berada di bawah naungan Kemenak. Nah, untuk data yang digunakan dalam Sipla, akses masuknya itu menggunakan data Dapodik. Tapi kalau yang di bawah naungan Kemenak seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, itu menggunakan akses namanya kalau saya nggak salah namanya Simpatika, itu beda, sudah beda lagi. Terus di sini juga karena setahu saya pada Kementerian Agama menggunakan sirup LKPP. Jadi saya jelasin begini Bapak Ibu, Sipla itu kuncinya dana ada di sekolah dan yang mengadakan adalah sekolah. Kalau sirup LKPP itu akses masuknya bisa ke e-katalog, ke tender dan macam-macam. Itu login masuknya itu bukan lagi sekolah, tapi lebih kepada satker atau satuan kerja berupa KLDI ya, entah itu kementerian, lembaga, dinas dan instansi pemerintah lainnya. Nah, tentu di sana yang bisa masuk hanya pejabat pengadaan atau PPK, pejabat pembuat komitmen, tentu dengan akun-akun yang memang sudah terverifikasi oleh LKPP. Jadi akses masuknya beda. Kalau memang dikatakan apakah karena ini sudah menggunakan sirup LKPP memang betul. Tapi yang bisa bertransaksi di LKPP, entah itu menggunakan akses LPSE ataupun e-katalog, itu adalah akunnya PP ya, pejabat pengadaan, dan akunnya PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, sedikit pemahaman juga apa sih PP, apa sih PPPK, dan kewenangannya dalam transaksi. Kalau PP itu ketika transaksinya di bawah 200 juta, dia sudah bisa eksekusi itu, bisa pengadaan langsung, bisa eksekusi belanja barang. Tapi kalau di atas 200 juta, PP yang ngelola belanjanya, tapi harus persetujuan PPK. Nah, jadi eksekutornya itu di PPK. Jadi kesimpulannya beda akses masuk. Nah, kalau yang Sipla itu pengadaannya di sekolah, langsung dikerjakan oleh sekolah. Tapi kalau LKPP yang berupa e-katalog atau tender itu tentu eksekusinya bukan di sekolah karena dari dananya aja sudah beda. Kalau Sipla dananya ada di rekening sekolah. Kalau LKPP entah itu e-katalog atau tender itu dananya pasti ada di dinas terkait, entah itu Depak atau apa-apa beda, sudah beda. Saya kira itu Mas Eko.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Eko dari Pak atau Bu Dian Mariski. Pak, ada contoh dokumen SK penerima sumber dana. Oke, silakan Mas Eko. Contoh dokumen SK ya. Eh, Dokumen SK itu kita nggak punya, Bu. Maksud saya kita juga nggak pegang dokumen SK. Jadi itu yang punya adalah dinas. Coba kalau ibu sebagai penyedia atau mungkin ibu sebagai sekolah, coba koordinasikan dengan dinas pendidikan setempat. Untuk memunculkan sumber dana di Siplah itu perlu SK penerima sumber dana. SK penetapan sumber dana di sini kan. Coba dikoordinasikan, pasti teman-teman dinas paham. Kalau minta contoh ke kami ini hanya penyedia platform. Kami nggak punya dokumen-dokumen seperti itu. Terus teman-teman yang sudah koordinasi dengan kami Mas Yono ya. Iya. Kabupaten mana? Madiun, Rembang. Kemarin tuh kita nggak minta dokumennya. Kita arahkan mereka untuk mengirim dokumen tersebut ke Kemdikbud. Karena kan apapun itu dokumen itu dapat dikatakan satu kerahasiaan kan. Jadi kita juga nggak minta itu di-emailkan langsung ke Dikbud langsung. Kita nggak punya juga source dokumennya seperti apa. Jadi untuk contoh, mohon maaf nih kami juga nggak punya. Intinya sih itu surat dokumen yang intinya bla 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 menetapkan penerima bantuan sumber dana BOP PAUD, contoh semisal dengan list sekolah sebagai berikut ya, list sekolahnya nanti tampil nama sekolah ABC, nomor NPSN-nya berapa. Iya. Itu SK. Itu dari biasanya sih itu sudah di-print dan ditandatangani oleh pejabat-pejabat terkait. Dan itu biasanya nanti juga bisa di-scan dan bisa dalam bentuk PDF. Itu adalah SK. Terus nanti kan di sini yang saya sampaikan kan ada 2 dokumen. Satu dokumen Excel yang berisi nama sekolah dan NPSN-nya, satu SK yang seperti saya jelaskan tadi. Iya. Kalau contoh, mohon maaf Bapak atau Ibu, di Siplah Toko Ladang kita nggak punya dokumen tersebut. Banyak yang sudah koordinasi dengan kami dan sudah berhasil, tapi itu pun kita juga nggak minta dokumennya gitu. Karena itu memang kita hanya mengarahkan gimana progresnya. Jadi kalau sudah selesai di email, kita minta tolong alamat emailnya, kita yang bantu follow up tim yang ada di pusat gitu. Mas, ini udah dari Kabupaten Madiun sudah email ke SDS Siplah, minta tolong diproses gitu sih. Biasanya saya komunikasi. Nanti tinggal diproses sama tim di pusat. Nanti biasanya disinkronisasi data, besoknya keluar tuh sumber dananya. Seperti itu sih Bapak Ibu, proses yang selama ini kita bantu follow up ke pusat gitu. Bukan kita yang minta datanya, minta mana nih SK-nya, mana nih Excel yang berisi NPSN-nya. Kita yang email gitu. Selebihnya sih kita hanya mengarahkan gitu. Kita nggak sampai punya itu dokumennya kayak apa. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Oke, sebelum saya lanjut, saya mengingatkan kembali untuk mengisi link absen yang sudah kita share di kolom chat. Nanti untuk undian pulsanya ya Mas Eko ya. Oh iya, benar. Nanti ada hadiah. Iya, kan ada hadiah 500.000 totalnya. Jangan sampai meninggalkan room Zoom-nya dulu. Lumayan itu kalau 100.000 kejadikan paketan bisa jadi seminggu lebih. Iya, lebih. 1 bulan dapat itu. Iya. Tapi kalau kita nggak cukup kayaknya. Kita kebanyakan nonton YouTube. Ya oke, kita lanjut Mas Eko. Dari Pak Agus Purnomo, Mas mau tanya, untuk penghitungan pajak penjualan dari Siplah non PKP bagaimana? Nah, ini lebih ke non PKP sih, penghitungannya seperti apa? Oke, sama sih. Penghitungan pajak non PKP. Gak ada rumusnya sebenarnya. Gak ada rumusnya. Iya. Jadi gini, di Siplah itu PKP atau non PKP itu maksud saya untuk upload produk gak ada bedanya. Di situ kita sediakan saat teman-teman penyedia upload produk itu mau tanpa PPN atau plus PPN. Iya. Kalau tanpa PPN ya harga yang
teman-teman tulis itu yang akan tampil dan harga final di Siplah. Tapi ketika teman-teman upload dengan mencentang plus PPN, maka nanti akan diambilkan 10% dari harga yang ditulis dan itu akan ditambahkan, kemudian nanti ketemulah totalnya. Total di situ nanti sudah harga satuan ditambah 10%-nya. Ketemu nanti harga belinya berapa. Terus gimana yang non PKP cara penghitungannya? Sebenarnya ini nggak memandang entah PKP atau non PKP. Fitur ini nggak memandang itu. Sama semua. Iya, sama semua. Karena seperti yang pernah saya contohkan di grup Telegram, mungkin kalau teman-teman yang belum belum gabung bisa nanti coba lihat. Saya pernah mencontohkan tuh contoh transaksi antara non PKP dengan sekolah negeri gitu. Jadi sekolah negeri itu pengen pajaknya tampil di invoice. Tapi karena non PKP si penyedia non PKP dia kan nggak nyentang tuh plus PPN-nya. Jadi kalaupun ditransaksikan pajak yang tampil di invoice 0 gitu. Nah, kepinginnya sekolah saat transaksi di Siplah itu walaupun dia non PKP itu pengen pajaknya itu tampil Mas, langsung diakumulasi di Siplah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, nanti walaupun non PKP tidak apa-apa di plus PPN. Nanti kan nanti muncul PPN akumulasi PPN-nya di Siplah. Masalah pembayarnya gimana? Seperti yang dijelaskan tadi. Minta aja billingnya itu ke sekolah, nanti yang dibayarkan oleh penjual. Atau mungkin sisi lain juga di halaman checkout tadi kan ada pilihan siapa sih yang akan bayar pajak. Walaupun non PKP dan ada nilai pajaknya, kalau pajaknya dibayar sadik kan juga nggak masalah. Penjual yang non PKP kan nggak dibebani oleh pajak tadi. Kalau nanti non PKP di situ ada pajak, kemudian pembayar pajaknya dipilih yang penjual, ya nggak apa-apa, diladeni aja, nanti tinggal minta billingnya dari sisi sekolah. Nanti bapak yang bayarkan gitu. Yang terpenting adalah sekolahnya WAPU ya atau negeri ya. Maksud saya non PKP masalah penghitungan pajak ini sih tinggal komunikasi antar dua belah pihak gimana untuk mencapai keinginan masing-masing. Yang penting ikuti rule yang sudah ada aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Mas Eko. Mohon izin tambahan Mas Eko. Ada tambahan nih. Silakan. Dari Herman HMC. Enggak, jadi gini, yang non PKP sama PKP itu cuma bedanya nanti kalau yang PKP bisa bikin e-faktur. Iya, benar. Iya, jadi kalau yang di tempatku ini ketika non PKP ngeklik plus pajak, ketika dia diminta untuk bikin e-faktur dia nggak bisa, cuma gitu aja. Jadi ada baiknya enak teman-teman penjual ke pajak aja daftar PKP. Iya, lebih benar. aman. Lebih aman emang langsung ngurus PKP-nya Mas Irman ya. Ya soalnya gini, ada yang udah transaksi ya, ketika gini terus sekolahan itu minta e-fakturnya mana? Nah, dia non PKP si penjual nggak bisa bikin e-faktur. Gitu aja Mas Eko. Iya, terima kasih Pak Herman atas tambahannya. Jadi seperti itu Pak Agus tadi yang tanya ya. Jadi memang lebih amannya kalau ngurus PKP langsung. Saya juga nggak pengalaman sih ya untuk jadi pengusaha ngurus NWP dan PKP. Tapi seperti yang pernah diceritakan oleh teman-teman, saya rasa untuk ngurus PKP juga nggak terlalu sulit gitu. Tapi cobalah dikoordinasikan di kantor pajak masing-masing gitu, di wilayah setempat. Oke. Mungkin dari Mas Solikin tadi mau menambahkan, Mas Solikin? Ya, jadi gini, kalau cara penghitungan itu sama, nggak ada yang beda ya. Yang dipungut di Siplah itu ya PPN, berapa PPN 10% kan gitu. Nah, kalau itu kan kaitannya dengan NPWP, ya benar kaitannya dengan NPWP. Cuman maksud saya begini Bapak Ibu, kita hanya menyajikan apa yang terkait pajak itu apa yang hanya ada di aplikasi. Selebihnya terkait apa yang nanti akan terjadi kebijakannya bagaimana, saya sepakat dengan Mas Eko.
itu menjadi kewenangan dari pajak masing-masing. Dan perlu diketahui, sebenarnya kita di toko ladang itu bukan para pelaku yang bertransaksi sebenarnya. Justru sebenarnya yang lebih paham seharusnya tentang pajak itu adalah mitra dan sakdik sebagai si pelaku dalam belanja barang dan jasa ini. Datang aja ke kantor pajaknya. Saya kira masing-masing itu punya AR ya, AR dikonsultasikan bagaimana terkait pajak. Kita kemarin coba kita aplikasikan tuh di dalam sistem. Mungkin kemarin yang sempat rame di grup Telegram, kita coba selaraskan dengan ketentuan. Misal, ya udah kalau nanti penjualnya non PKP, otomatis nanti pajaknya di-lock dibayar oleh Sadik kan gitu. Nah, terus kalau transaksinya di bawah 2 juta, meskipun Sadiknya wapu, pajaknya akan di-lock dibayar oleh penjual. Tapi itu akan menjadi malah menjadi isu, malah menjadi diskusi panjang. Ya sudah, akhirnya kita coba akomodir permintaan dari mitra, karena apapun yang merasakan, yang melakukan dan merasakan dan menikmati aplikasi adalah mitra. Sehingga kami sifatnya terima aja apa masukannya. Pak, jangan di-lock seperti itu. Ya sudah, kita open. Yang penting perlu hati-hati dalam bertransaksi. Jangan sampai nanti sudah BAST tinggal bayar, ada salah data. Itu yang susah. Dan gitu. Nah, terus pemberitahuan juga, Mas Eko. Kemarin juga ada aduan yang masuk ke saya. Pak, ini saya sudah transaksi dan sudah BAST, tinggal mau pembayaran. Ada yang salah, ini bisa enggak Pak dibatalin? Saya jawab enggak bisa, karena sudah BAST, karena pintu terakhir untuk merubah di pengadaan itu sudah BAST, itu sudah tutup pintu, dan enggak bisa ada data yang dirubah. Kemudian beliau nyampaikan, karena di MP lain itu Pak, itu masih bisa dibatalkan melalui jalur komplain. Nah, sekarang saya jawab untuk semua mitra toko ladang. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita tahu di aplikasi toko ladang pada saat BAST, itu tidak serta-merta langsung cetak BAST. Setelah simpan BAST, di situ akan muncul disclaimer, akan muncul peringatan lagi, apakah barang yang diterima sudah sesuai atau enggak. Itu sebenarnya kalau kita paham, itu kita ngingetin kembali. Udah bener enggak nih, barangnya udah diterima atau belum, barang yang diterima sesuai atau enggak, transaksinya udah betul atau enggak, dananya ada atau enggak. Itu udah kita ingetin sebelum simpan BAST. Nah, persoalannya apa? Ketika sudah BAST, kemudian transaksi itu dibatalkan, rasanya agak ganjil juga. Karena apa logikanya? Sekolah udah pesen, barang udah dikirim, barang udah diterima dengan baik dan benar, ternyata mau batal. Lah, alasannya apa untuk batal kan gitu? Nah, sehingga dari kami toko ladang, ketika sudah BAST, kita tidak bisa untuk membatalkan transaksi tersebut. Sehingga beberapa mitra yang meminta pembatalan, kami coba kasih pemahaman bahwa secara aplikasi kita tidak bisa membatalkan order tersebut, belanja tersebut. Tapi di luar aplikasi, monggo dikomunikasikan dengan sekolah, sekolah dengan penjual, dikomunikasikan dengan baik, kalau memang tidak terjadi transaksi. Yang pasti begini Bapak Ibu, definisi transaksi dimanapun, di dalam Sipla juga, transaksi itu adalah mulai dari pemesanan sampai pembayaran. Itu harus utuh, itulah definisi transaksi. Ketika pemesanan tapi belum dibayar, apakah itu dinamakan transaksi? Bukan. Artinya apa? Ketika sudah transaksi, barang sudah diterima tapi belum dibayar, itu masih belum dinamakan transaksi. Sehingga kita harus paham juga definisi transaksi itu seperti apa. Saya sampaikan ke mitra, saya sampaikan ke sekolah. Ketika memang barang itu belum dibayar dan di Sipla masih ada, gantung ya istilahnya, belum selesai, gantung. Nggak perlu khawatir. Yang penting nanti pada saat ada monitoring dan evaluasi entah itu dari inspektorat dan BPK, tinggal ditunjukkan aja. Memang di Sipla ada transaksi, tapi nggak jadi, nggak selesai, gantung.
Apakah sudah dibayar? Belum. Tunjukkan rekeningnya bahwa memang belum ada uang yang keluar untuk transaksi tersebut. Saya kira jangan nggak perlu terlalu takut juga ketika dananya memang belum terbayar, belum keluar ya dari rekening. Justru yang akan menjadi persoalan itu adalah ketika dananya sudah keluar tapi barangnya tidak ada. Nah, itu yang apa ya namanya yang akan menjadi masalah kan gitu. Sebenarnya kan kalau saya boleh kasih pandangan sedikit Mas Eko, Mas Yono. Kenapa sih supply itu dibikin flow sedemikian rupa, kok rumit harus gini harus begini? Tujuannya itu kan apa? Untuk transparansi dan untuk apa namanya? Untuk transparansi dan efisiensi transaksi. Tujuannya apa? Biar tidak ada kerugian negara, kan gitu intinya sebenarnya. Goalnya itu di sana, sistem itu dibuat untuk menjaga itu, bahwa dana itu dibelanjakan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi intinya soal dana aja sebenarnya. Nah, ketika memang mau batal transaksi, yang penting belum dibayar, tidak perlu khawatir. Nanti tinggal dijelasin aja bahwa dananya masih utuh, meskipun sudah terjadi pemesanan di Siplah, tapi itu nggak jadi. Buktinya mana? Dananya masih ada, kan gitu. Saya kira itu Mas Yono, Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Solihin. Oke, kita lanjut Mas Eko untuk pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya tidak pertanyaan sih Mas Eko. Maaf, dialog. Oh ya, dialog ini direkod enggak ya? Barangkali ada dialog yang kelewatan, pengen diputar ulang untuk didengar berulang. Dialog ini kita rekod rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan bisa memutar ulang dengan cara kunjungi akses YouTube Siplah Toko Ladang. Nah, nanti setelah acara ini selesai, nanti akan kita sesuaikan dulu, scan-nya kita edit dulu, baru kita upload di channel YouTube-nya Siplah Toko Ladang. Nanti monggo silahkan teman-teman atau rekan-rekan bisa mengakses, lalu diputar ulang videonya. Gitu, Pak Asus. Jangan lupa subscribe, Mas Yoni. Jangan lupa subscribe ya. Like, komen. Komen apapun. Iya. Oke, kayaknya udah siang nih Iya. Mas. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaannya sepertinya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi undian pulsa. Ya. Oke, ini yang Mungkin perlu ditunggu-tunggu diingatkan ini. Mas absensinya. Nah, ini teman-teman silahkan diisi link absennya sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti Sebentar undian Mas Eko. pulsa. Mas Eko, sebentar. Halo, ya. Ini ada satu pertanyaan Iya, tanggung Mas. nih. Oke, siap, Mas Solihin. Nah, saya coba bantu jawab ya. Kasihan Iya. nih sudah tanya nih. Nanti nggak jawab, Iya, nanti ke bawah iya, nggak mimpi. apa-apa ini sambil teman-teman yang belum ngisi link absen, monggo silahkan diisi dulu sembari kita coba ini jawab pertanyaan yang terakhir ini dari Bu Ya. Eka Yuliani. Silakan Mas Pak Solihin. mau tanya, jika transaksi itu tidak batal dan saya apa tadi? Dan saat Statusnya berkirim tapi saat sekolah atau saat tidak bisa login padahal mau bayar. Nah, jadi begini, sebenarnya tidak ada cerita Sadik itu tidak bisa login, Bapak Ibu. Ketika akun atau emailnya sudah tersinkronisasi dengan Dapodik. Itu banyak kejadian begini, Pak. Kepala sekolah yang bertransaksi adalah kepala sekolah yang lama. Ketika mau pembayaran itu sudah ada mutasi kepala sekolah dengan kepala sekolah yang baru misalnya kan. Atau dulu transaksinya dengan akun bendahara pemesanannya. Tapi ketika ada kebijakan bahwa yang boleh melakukan transaksi itu adalah hanya kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, itu bagaimana kan begitu. Satu catatannya adalah bahwa transaksi itu melekat pada NPSN sekolah, pada sekolahnya, bukan pada akun siapa yang bertransaksi. Meskipun kepala sekolahnya mutasi 1, 2, sampai 10 kali, ketika kepala sekolah yang baru itu akun atau emailnya sudah tersinkronisasi, itu masih bisa melanjutkan. Nah, kalau ini pertanyaannya tidak bisa login padahal mau bayar. Nah, itu sudah di luar kendali kami. Jadi tadi ya ada dua ya. Sumber dana itu di luar kendali kami, kaitannya dengan akun Dapodik juga di luar kendali kami. Nah, jadi monggo saya tunjukkan caranya. Yang pertama silakan koordinasi ke operator Dapodiknya, sudah sinkron atau belum. Kalau memang masih belum bisa, silakan koordinasi
dengan dinas. Pengelola dapodik di dinas. Itu ditanyakan ke sana, insya Allah nanti bisa lah. Kalau kami ditanya gimana ini nggak bisa login, nah itu kita juga nggak bisa jawab. Saya kira itu Mas Eko, Mas Yono, Bapak Iya. Ibu. Terima kasih Mas Solihin. Jadi begitu ya Ibu, siapa tadi? Eka Yuliani. Ibu Eka Yuliani. Alangkah baiknya jika memang masih terkendala login, ya dipastikan di dapodiknya sudah sinkronisasi ya Mas Eko. Iya, sudah. Kalau bingung misalnya gimana cara sinkronisasinya, ya lebih baik koordinasi dengan dinas setempat. Iya, operator dapodik pasti paham lah. Ya, saya rasa operator dapodik pastinya lebih paham ini. Oke, saya kasih kesempatan lagi untuk teman-teman yang belum ngisi absen di link yang sudah kita share di kolom chat. Monggo diisi dulu sebelum kita masuk ke sesi undian pulsa. Apakah sudah ada yang mengisi? Nanti kita langsung undi kalau sudah ada yang mengisi. Sudah siap? Oke. Oke, mungkin bisa di-share untuk picker wheel atau apa ya namanya, Mas? Iya, Muter-muter. undian. Undian. Undian 100.000. Dapat 100.000. Bisa di-share screen. Mas Eko tadi sudah sarapan? Sudah. Popi. Popi ya. Tanggal 3 Sarapan udah pop mie. Tanggal 3 kok sudah pop mie ini gimana? Oh, tadi saya juga sarapan pop mie ya. Iya. Anda mengikuti jejak saya. Oke, siap. Sudah ready picker wheel kita. Kita siap untuk mengundi pemenang yang pertama. Oke. Untuk pemenang yang pertama saya hitung dari angka 5 4 3 2 1. Maka sudah berjalan. Jangan lupa nanti kalau dapat silahkan Ya, dapat nanti jangan lupa kalau dapat chat hadir di kolom. Oke, selamat untuk Ibu Dian Mariski. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan chat hadir di kolom yang ada di Zoom. Kolom chat yang ada di Zoom. Bu Dian ini tadi yang bertanya tadi ya Mas Eko? Kayaknya. Saya juga lupa ingat kalau siapa yang tanya. Halo. Bu Dian. Iya, kayaknya yang tanya tadi. Iya, Bu Dian baru Mariski. aja bertanya. Iya, Pak. Silakan Klik hadir ketik hadir, Bu. ketik hadir. Tapi nggak apa-apa Mas Ketik Eko. Ini menandakan bahwasanya Ibu Dian memang sudah Sudah ada. hadir ya. Ya. Oke. Oh Tapi iya. nggak apa-apa untuk Ini. formalitas jenengan di Oh, chat. klik hadir, ketik hadir ya di chat ya. Siap. Siap. Oke, siap. Ini dapat pulsa 100.000. Terima kasih, Pak. Oke, siap, sama-sama Ibu Dian. Baik, untuk pemenang pertama selamat untuk Ibu Dian Mariski mendapatkan pulsa 100.000 yang dipersembahkan oleh Toko Ladang. Oke. Untuk pemenang berikutnya yaitu pemenang yang kedua. Kita hitung lagi Mas Eko, kita hitung dari 5 4 3 2 1. Pemenang kedua. Selamat Bapak Nasrul, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat. Bapak Nasrul, silahkan ketik hadir. Apakah hadir Bapak Nasrulnya? Novi Ramawati hadir. Oh, sayang ini bukan atas nama Bapak Nasrul ya. Iya. My Shop juga hadir. Ini yang ada kamu flase. Pak Nasrul ditunggu ketik hadir di kolom chat kalau nggak nanti hangus. Oke, saya hitung dari 3 2 1. Aduh, hangus Mas. Sayang sekali. Bapak Nasrul nggak mau pulsa 100.000.
Oke, kita lanjut ke pemenang berikutnya. Masih tetap ke pemenang yang kedua. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang kedua? Apakah ada kendala teknis? Siapakah pemenang yang kedua? Bapak Hendra. Pak Hendra, selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silakan ketik hadir di kolom chat. Pak Hendra, Muhammad Mahendra Fatah. Wah, ini namanya beda ya dengan yang ada di kolom Zoom dengan yang ada di link absen. Oke, Muhammad Mahendra Fatah. Pak Hendra, silahkan ketik hadir di kolom chat. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Wah, hangus. Sayang sekali ini Mas Eko, hangus lagi. Masih pemenang kedua ya? Masih pemenang yang kedua ini. Tapi nggak apa-apa, ini malah lebih menarik lagi ini. Agak. Nggak ada yang menang. Oke, masih kita lanjutkan ke pemenang yang kedua. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita ulang speaker wheel kita. Siapakah pemenang yang masih kedua ini? Bapak Hartono Imam, selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat. Pak Hartono, boleh ketik hadir. boleh ketik hadir di kolom chat. Suara. Iya, selamat untuk Pak Hartono sudah ketik hadir, Mas. Cuman di laptop saya memang belum muncul. Oh iya dah. Iya. Mana? Di direct message. Oh, direct message. Iya, memang di direct message, tidak di everyone. Tapi nggak apa-apa. Selamat untuk Pak Hartono, Anda mendapatkan pulsa 100.000 yang dipersembahkan oleh Toko Ladang. Nah, ini baru kita lanjut ke pemenang yang ketiga. Ya. Untuk pemenang yang ketiga, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Pemenang yang ketiga. Selamat untuk Bapak Saputra _NJR. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Wah, cepet sekali. Satset daldul. Duel. Kalau bahasa kita. Oke, selamat untuk Bapak Saputra, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Itu tadi untuk pemenang yang ketiga ya. Kita lanjut ke pemenang yang keempat. Saputra NJR ini kayaknya saudaranya NDX. Oke, pemenang yang keempat. 5, 4, 3, 2, 1. Pemenang yang keempat. Siapakah pemenangnya? Ibu Ika, selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Wah, ini langsung juga satset ini Mas Eko. Satset. Duel. Oke, untuk pemenang yang keempat, selamat untuk Ibu Ika, Anda mendapatkan pulsa 100.000. Mas Eko, pemenang yang kelima, sampai nggak mau ngitung yang terakhir ini. Iya, langsung satu kita aja ya. Konsepnya nggak seperti itu. Oke ya, pemenang terakhir ya. Pemenang terakhir akan saya hitung dari 3, 2, 1. Pemenang yang terakhir. Ibu Yeti Agung Lestari, selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Apakah masih stay di Zoom? Halo, silahkan ketik hadir Bu.
Ah, ini Pak Suherman, bojoku katanya. Disuruh ketik hadir dulu Pak Herman. Ketik hadir dulu Pak Herman. Nggak bisa kalau Pak Herman yang mewakili. Angus ae wis. Angel ae wis. Iya. Mungkin dihitung dulu Mas. Oke, Bu siapa tadi? Bu Yati. Ya, Ibu Itu Yati. hadir itu kayaknya Oh, Agung Lestariku Lestari. itu. Oh Yati iya, Agung Lestari. mungkin itu ya. Yati Agung Yati Lestari. Agung Lestari ya. Oke, selamat Ibu Yati Agung Iya. Lestari kalau gitu udah hadir ini. Namanya aja kurang lengkap. Dia cuma nama belakang yang diambil. Iya. Oke, selamat untuk para pemenang yang sudah mendapatkan pulsa 100.000. Tadi totalnya ada 5 pemenang ya Mas Eko ya. Iya. Ditunggu, nanti pulsanya pasti akan dikirim. Oke, sebelum masuk ke sesi penghujung acara, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Mas Eko atas paparannya, dan juga Mas Solikin. Terima kasih sudah menyapa teman-teman pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Iya, Sama-sama oke. Mas Yono dan teman-teman yang hadir. Siap. Dari saya juga mohon maaf bila ada salah kata. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat yang berikutnya. Siap. Nah, nanti kita jadwalkan lagi apa itu. Nanti mungkin ada masukan dari teman-teman atau dari rekan-rekan. Mau temanya apa, silahkan. Kalau kemarin kan temanya yang kita pikirkan itu fitur baru. Iya, benar. Nah, mungkin untuk kedepannya temanya seperti apa, silahkan teman-teman bisa usul, boleh sih, kita open di Sumbang grup ide. Telegram Sumbang Ide lah. Mau apa itu, dibuat judulnya apa, silahkan nanti kita rundingkan di sini, kita bahas dan kita paparkan di hari Jumat. Oke, dari saya mungkin itu aja ya Mas Eko ya. Ya, saya juga cukup. Sudah lapar. Lagi Oke. Jumatan, Mas. Iya, habis ini Jumatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti sampai penghujung acara. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya uang 25 juta, Pak. 25 juta, 5 jutanya saya pakai buat kontrakan. Terus waktu itu untuk beberapa proses awal sekitar 5 juta, saya hanya pegang uang 5 juta. Sasarannya waktu itu kita bisa jangkau, ya hanya di kesehatan sama pendidikan. Kita belum sampai di wilayah swasta, tapi hanya melayani memang kebutuhan-kebutuhan di pemerintahan, tapi yang skala kecil, yaitu sekolah, puskesmas. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kami di Toko Ladang sendiri ini akan mengembangkan di wilayah marketplace Toko Ladang yang reguler, bukan siplah Toko Ladang tapi Toko Ladang. Disitulah harapan kami, mitra-mitra yang awalnya tergabung di siplah Toko Ladang akan melakukan transaksi di pembelian barang di Toko Ladang yang reguler. Karena di situ kami nanti bisa support untuk pembelanjaan barang mereka ataupun bantuan permodalan. Ada beberapa kemarin partner yang bisa menyediakan dana talangan untuk pembelanjaan. Jadi permodalannya itu ada 2. Yang pertama memang dana talangan untuk pembelanjaan barang. Yang kedua adalah kepercayaan partner-partner pemilik barang yang pernah bekerja sama dengan Toko Ladang. Mereka akan memberikan pembelian barang atau suplai barang tanpa mitra melakukan pembayaran dengan cara cash. Jadi akan dibayar nanti setelah memang ada pembayaran dari sekolah, baru mereka nanti melakukan pembayaran. Itu jadi 2 jenis suplai permodalan yang
diberikan, atau mungkin toko ladang bisa memfasilitasi ketika mitra-mitra yang tergabung di dalam Siplah Toko Ladang nanti tergabung di toko ladang reguler kami.